Halo FOI, UI, dan Indonesia. Selamat datang di episode ketiga dari podcast Mimbar Merdeka. Podcast ini dipersembahkan oleh Bidang Sosial Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui podcast ini, kami selaku dari Departemen Lingkungan Hidup BEM FAUI 2025 berharap dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan wawasan para pendengar mengenai permasalahan konflik pertambangan di Indonesia melalui dialog terbuka bersama para pembicara yang hadir. Dengan tema Pulau-Pulau Kecil Sarang Penjahat Lingkungan, episode Mimbar Merdeka pada hari ini akan membahas permasalahan perizinan serta pengelolaan usaha pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia yang telah menyebabkan berbagai dampak serius bagi keutuhan lingkungan serta mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. Bersama saya, Jasmine Erlangga, mahasiswi FAUI Angkatan 2024 selaku pemandu diskusi pada hari ini. Dalam studio ini telah hadir dua narasumber kita, ada Bang Iqbal Damanik dan juga ada Bang Adam Putra. Halo Bang Iqbal dan Bang Adam, terima kasih banyak sudah hadir. Kabarnya baik pastikan ya? Baik. Udah makan kan ya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit para pembicara kita. Jadi yang pertama ada Bang Iqbal Damanik yang saat ini bekerja di Greenpeace Indonesia, yang pada awal tahun ini telah dikenal aktif dalam mengadvokasikan penolakan terhadap aktivitas tambang nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Bang Iqbal telah menyandang gelar magister setelah menyelesaikan pendidikan ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Indonesia pada tahun 2021. Lalu yang kedua, ada Bang Adam Putra Firdaus, adalah seorang peneliti dalam Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Bang Adam ini merupakan seorang alumni FAUI yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM FAUI 2022. Nah, selama masa pendidikannya, Bang Adam mengambil fokus peminatan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta lulus dengan tugas akhir yang mengkaji topik tentang anti-eco-slap ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, izin ya Bang, buat mulai diskusinya dengan pertanyaan pertama. Jadi, seperti yang telah kita ketahui Bang, kemarin bulan Juni itu pemerintah akhirnya mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan atau IUP ya, atau IUP di Raja Ampat setelah sempat ramai soal hashtag Save Raja Ampat di media sosial. Nah, situasi ini mencerminkan keberpihakan pemerintah yang masih sebatas no viral, no justice ya. Nah, naasnya pula, IUP yang sempat diberlakukan ini sejatinya bertentangan dengan regulasi. Dengan regulasi larangan kegiatan pertambangan di pulau kecil. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Iqbal dan juga Bang Adam, seberapa buruk kondisi pertambangan di pulau-pulau kecil saat ini dan apa aja dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan ekosistem, serta kehidupan sosial masyarakat, sehingga seharusnya penambangan di pulau kecil itu secara tegas harus dilarang. Lalu gimana kegiatan eksploitasi sumber daya mineral di pulau-pulau kecil seperti di Raja Ampat ini telah berkontribusi terhadap status quo krisis iklim secara global? Mungkin mau dimulai dari Bang Adam atau Bang Iqbal? Silakan Bang. Oke, dari Bang Iqbal. Lebih ini dulu. Oke, jadi ada satu fenomena ya di kita itu bahwa ada banyak pertambangan di pulau-pulau kecil. Secara hukum, secara undang-undang, dia itu udah jelas sebenarnya tidak diperbolehkan gitu ya. Terutama untuk pulau-pulau yang kecilnya itu sekitar 100 km persegi. Jadi dari undang-undang dan perpennya itu sudah jelas dia. Yeah. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada perdebatan, ada sebagian yang bilang boleh gitu ya. Tapi kalau kita lihat undang-undangnya, memang ada kemungkinan gitu ya, apabila gitu ya, ada kata apabila di situ. Tapi sudah dipertegas sebenarnya sama keputusan Mahkamah Agung, lalu kemudian dipertegas lagi sama keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa kegiatan aktivitas pertambangan itu disebut sebagai abnormally dangerous activity gitu. Bahwa itu adalah kegiatan abnormal yang sangat berbahaya sekali pada ekosistem. Nah, kenapa kemudian pulau-pulau kecil tidak bisa gitu? Karena memang pulau-pulau kecil ini secara daya dukung, daya tampung ekosistemnya tidak memungkinkan dia untuk ditambang gitu, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, kemudian tidak diperbolehkannya secara ekosistem itu juga dia sangat sulit untuk dipulihkan. Karena ada kewajiban untuk memulihkan ekosistem gitu ya di dalam kegiatan pertambangan. Nah, fakta-fakta berikutnya bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia itu sudah banyak yang rusak. Nggak cuma di Raja Ampat ya. Raja Ampat adalah salah satu fenomena dari banyaknya pulau-pulau kecil yang ditambang. Ada di Kabaina misalnya di wilayah Sulawesi.
lalu kemudian di Halmahera misalnya, dan kerusakan lingkungan lainnya di beberapa pertambangan ini ada banyak, di Morowali misalnya itu juga banyak terjadi. Jadi ini adalah satu fenomena. Pernyataan bahwa ada 4 izin yang udah dicabut itu di satu sisi sebenarnya bukan hanya soal keberpihakan pemerintah mau mencabut ya, tapi di situ kita bisa lihat bahwa pemerintah mengakui kesalahannya. Kesalahannya mereka pernah menerbitkan izin di tempat sesuatu yang tidak salah. Tapi dari 4 izin ini kan masih ada satu lagi nih yang belum dicabut PT Gag Nikel kan di Antam. Posisinya sama-sama di pulau kecil. Terus luasnya juga sama di bawah 100 km persegi, dan itu secara hukum menyalahi gitu. Jadi nggak ada urusan soal dia itu di dalam geopark atau di luar geopark gitu. Tapi undang-undangnya menyatakan bahwa selagi dia di bawah 100 km persegi atau disebut sebagai tiny island ya, di bawahnya small island gitu, lebih kecil lagi daripada pulau-pulau kecil, itu tidak boleh ditambang. Harusnya pemerintah patuh ya pada hukum yang mereka buat sendiri gitu. Dan tadi ini follow up question ya Bang. Untuk status quo krisis iklim secara globalnya itu kayak gimana Bang di pulau-pulau kecil ini? Sebenarnya terutama Papua ya, dan pulau-pulau kecil ini kan dia punya ekosistem yang unik ya. Pertama dia memiliki ekosistem mangrove kan. Sebagian besar. Lalu kemudian dia punya ekosistem pesisir lah, salah satunya mangrove, dan kemudian terumbu-terumbu karang. Bahkan 70% dari biodiversitas terumbu karang di dunia itu adanya di Raja Ampat. Jadi dia termasuk golden triangle-nya terumbu karang gitu. Sehingga kalau ditanya kontribusinya, dia mensingkan atau menyimpan karbon sebenarnya. Jadi begitu dia dirusak, maka akan ada pelepasan emisi yang sangat besar. Deforestasi, perusakan mangrove dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan berarti ada poluter lagi yang diberikan oleh Indonesia secara kalkulasi gitu ya. Dalam komitmen NDC-nya misalnya kita harus menurunkan emisi dalam aksi mitigasinya, sehingga yang terjadi adalah yang terjadi kemudian adalah Indonesia semakin berkontribusi terhadap emisi global atau krisis iklim secara global gitu. Oke. Kalau dari Bang Anam? Iya, melengkapi aja Bang ya. Karena aku rasa dari Bang Iqbal sudah sangat lengkap. Cuman kalau aku ngelihatnya begini sih, maksudnya fenomena pencabutan izin gitu ya, kalau nggak salah 4 yang dicabut, itu jangan sampai karena viral doang gitu. Atau misalnya jangan sampai juga itu sekedar aksi performatif aja dari pemerintah gitu ya. Kalau nggak salah, yang aku dengar juga, Bahlil itu mencabut izin-izin itu atas dasar Perpres 5 tahun 2025 katanya. Jadi Perpres 5 tahun 2025 ini mengatur mengenai penertiban kawasan hutan begitu ya, di mana mungkin ada proses-proses pencabutan izin yang bisa dilakukan. Ya kalau misalnya emang atas dasar Perpres itu, kita tahu proses implementasi masih berjalan, kita lihat aja komitmen pemerintah ke depan gitu ya. Harapannya ini dijadikan momentum bagi pemerintah untuk ya mengevaluasi semua perizinan bermasalah gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada permasalahan pertambangan di pulau-pulau kecil, selama ini ada banyak sekali perizinan yang secara terang-terangan diberikan di pulau-pulau kecil yang seharusnya nggak boleh, yang udah dibahas sama Bang Iqbal tadi. Ya kalau gitu pemerintah harusnya bisa dong jadiin ini momentum untuk mereka melakukan evaluasi perizinan secara menyeluruh gitu ya. Jadi menurutku langkah ke depan gitu ya, setelah kita sadar bahwa ini salah, ini nggak boleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah udah punya toolsnya, pemerintah udah punya Perpres 5 misalnya atau apapun gitu ya. Ini saatnya untuk benar-benar serius melakukan evaluasi perizinan gitu. Jadi semua perizinan tambang yang pernah diterbitkan di pulau-pulau kecil itu harus dievaluasi, harus dilihat kerusakan lingkungannya seperti apa, dan pada akhirnya harus dicabut seperti itu. Oke, jangan sampai yang kalau misalnya udah viral kayak gini, biasa kan pemerintah hanya mengambil langkah normatif aja ya. Iya, karena menarik ya, yang viral kan Raja Ampat. Dan 4 yang dia cabut yang di Raja Ampat doang. Betul. Gitu. 4 yang dia cabut yang di Raja Ampat doang. Padahal itu kan hanya segelintir apa ya? Itu hanya satu bagian kecil dari problem yang sebenarnya kayak fenomena gunung es gitulah. Sebenarnya ini masalah di mana-mana gitu. Aku baca kalau nggak salah, aku nggak yakin datanya gitu ya. Masih ada ratusan perizinan di pulau-pulau kecil gitu untuk tambang gitu ya, dan tersebar di puluhan pulau gitu. Jadi jangan sampai karena yang lagi ramai soal Raja Ampat ya udahlah kita cabut aja perizinan-perizinan yang di Raja Ampat. Toh mereka ada pelanggaran ini itu, enggak dong, nggak bisa kayak gitu. Pemerintah harus menjadikan ini masalah serius yang harus diikuti dengan langkah-langkah serius dan komprehensif gitu. Jadi kalau memang pemerintah berkomitmen, harusnya pemerintah bersedia untuk mengevaluasi semua
perizinan-perizinan yang ada di pulau-pulau kecil seperti itu. Oke. Nah, buat pertanyaan sebelumnya mungkin aku mau nanya lebih lanjut ya ke Bang Iqbal. Sebagai salah satu sosok yang membumikan isu tersebut terhadap khalayak umum, Keren banget. sempat ramai juga. Ada beberapa wilayah di pulau-pulau kecil yang termasuk ke dalam kawasan ekosistem esensial atau KEE yang seharusnya dilindungi. Salah di antaranya itu ada Pulau Wanoni dan juga ada Pulau Gak. Tapi nyatanya wilayah-wilayah tersebut tetap mendapatkan izin untuk menjadi lahan tambang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi, Bang? Lalu sebenarnya gimana peran atau seberapa kuat penetapan KEE ini dalam melindungi kawasan dari kegiatan pertambangan? Dia rezimnya agak berbeda memang ya. Hukum Indonesia agak unik ya. Teman-teman anak hukum kayaknya harus menganalisis ini juga ya. Di Undang-Undang Minerba itu, atau dalam konteks dia penerbitan izin, dia nggak peduli itu mau apa, mau ekonomi esensial, mau ada manusia di situ atau tidak ada manusia, mau di atasnya ada mall, mau di bawahnya ada istana presiden misalnya di atasnya, itu nggak peduli mereka. Selagi yang ada di bawahnya itu adalah tambang mineral dan batu bara misalnya, apakah dia layak untuk ditambang? Layak. Memang begitu aturan. Cara pikir aturannya ya, norma dari Undang-Undang Minerba itu begitu. Disikat semuanya ya? Sikat, nggak peduli gitu. Nah, apakah dia kawasan hutan? Nggak ada urusan itu. Mereka bisa terbitkan, bisa legal tidak penerbitan izin usaha pertambangan di dalam kawasan hutan? Legal. Secara undang-undang legal dan berbolehkan. Misalnya di atas rumah kalian gitu ya, boleh nggak diterbitkan izin usaha pertambangan? Boleh-boleh aja. Boleh. Di gedung ini misalnya, di depan Istana Negara misalnya, atau di Istana Negara, legal tidak legal. Bahkan tuh di misalnya kayak di Kalimantan Timur ya, ada jalannya masuk ke dalam izin usaha pertambangan, masuk dalam konsesi, boleh nggak? Boleh. Karena memang cara norma dari undang-undangnya begitu gitu. Nah, setelah dia diterbitkan misalnya ada kawasan hutan, lalu kemudian diterbitkan izin usaha pertambangan, bagaimana dia mau beroperasi? Setelah dia mau beroperasi baru ada ketentuan lainnya gitu. Maka dia harus mengurus izin AMDAL misalnya, dulu AMDAL namanya, sekarang Persetujuan Lingkungan Hidup. Lalu kalau dia di dalam kawasan hutan, dia harus memiliki namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Sekarang namanya PPKH gitu ya. Pemanfaatan kawasan hutan. Nah, ketika situasinya kayak gini atau normanya masih kayak gini, itu mereka nggak peduli gitu. Makanya mau dia di dalam kawasan ekonomi esensial atau tidak gitu ya, mau dia di dalam hutan lindung atau tidak, memungkinkan misalnya gini nih, kalian pasti atau akan berpikir kenapa disebut sebagai hutan lindung. Disebut hutan lindung karena dia punya fungsi ekosistem kan, yang harus dilindungin gitu kan. Nah, tapi apakah boleh menerbitkan izin di kawasan hutan lindung? Seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Boleh secara hukum. Secara legal boleh. Nah, apakah boleh misalnya PT GAK gitu? Apakah PT GAK secara hukum menyalahi aturan? Ada satu aturan yang dia salah, yang pulau-pulau kecil tadi. Dia kan kawasan hutan lindung bahkan. Tapi kenapa boleh gitu? Karena memang diperbolehkan dia melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung, tapi tidak terbuka, bukan open mining ya, tapi deep mining atau ke bawah gitu, digali gitu ya. Nah, lalu kenapa kemudian itu tetap dilakukan gitu? Ya itu memang undang-undangnya memang bilang begitu. Gitu. Nah, sehingga yang harusnya dilakukan adalah menentukan mana yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan mana yang tidak boleh ditambang dan mana yang boleh ditambang. Jadi di penetapan wilayah itu pertama ada namanya wilayah usaha pertambangan. Lalu kemudian ada wilayah izin usaha pertambangan ketika dia sudah dibebani izin. Baru yang disebut sebagai izin usaha pertambangan konsesi. Jadi kalau ada yang bilang waktu itu Pak Bahlil bilang, "Oh, ini jauh kok PT GAK dari PNMO." Di PNMO sendiri itu adalah wilayah usaha pertambangan sebenarnya yang dia memungkinkan untuk ditambang artinya. Oh, berarti tadi KE itu emang nggak berlaku gitu istilahnya. Iya, hutan lindung aja nggak bisa melindungin dari tambang, apalagi cuman penetapan kawasan ekonomi eksklusif atau kawasan ekosistem esensial.
Oke. Nah, berangkat dari pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh Bang Iqbal, saya mau nanya ke Bang Adam selaku seorang peneliti di ICEL. Nah, sejauh apa kerangka hukum di Indonesia ini telah melindungi pulau-pulau kecil dari eksploitasi pertambangan, dan mengapa konflik hukum ini kerap terjadi meskipun telah ada regulasi yang mengikat para pengelola tambang tersebut? Apakah atau emang perizinan yang dipermudah atau ada celah-celah yang seringkali dimanfaatkan gitu, Bang? Ya, tadi masalah penerbitan perizinan aku rasa udah dibahas sama Bang Iqbal. Cuman intinya secara hukum yang aku mau bilang gini ya. Kita udah punya undang-undang gitu ya, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara tegas melarang sebenarnya kegiatan pertambangan apapun itu untuk dilakukan di pulau-pulau kecil. Dan kita udah ada beberapa putusan pengadilan yang mendukung itu gitu ya. Jadi aku mau bahas satu kasus, ini menarik sebenarnya. Jadi kalau nggak salah di Wawoni kalau nggak salah Bang ya. Di Wawoni waktu itu masyarakat menggugat, ada beberapa hal yang digugat. Kalau nggak salah yang pertama RT RW. Jadi rencana tata ruang wilayahnya digugat karena memungkinkan dilakukannya penambangan di pulau-pulau kecil. Yang kedua izin pinjam pakai kawasan hutannya dari PT GKP kalau nggak salah pada saat itu namanya. Iya, dari PT GKP itu juga digugat. Karena ya argumentasi dasarnya adalah mereka merasa bahwa ya ini pulau kecil, lu nggak boleh nambang di sini. Itu pada dasarnya kayak gitu. Dan di situ masyarakat menang di dua-duanya. Jadi RT RW-nya itu harus direvisi gitu ya. RT RW-nya diakui lah sama pengadilan salah nih RT RW gitu ya, karena harusnya nggak boleh RT RW pulau kecil kok memungkinkan pertambangan gitu. Dan izin pinjam pakai kawasan hutannya juga kalah gitu ya. Nah lalu setelah itu aku lupa secara timeline gimana, tapi intinya PT GKP akhirnya menggugat undang-undang itu, undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. PT GKP menggugat, intinya mereka bilang gini, mereka ingin agar Mahkamah Konstitusi itu menafsirkan dong bahwa sebenarnya pulau kecil tuh boleh ditambang gitu. Jadi mereka merasa ada yang tidak konsisten lah pasalnya. Jadi kalau kita lihat undang-undangnya bilang bahwa pulau-pulau kecil ini tujuan utamanya gitu ya diprioritaskan untuk konservasi, untuk penelitian dan pengembangan dan lain-lain sebagainya. Tapi ada satu pasal yang juga melarang kegiatan pertambangan. Nah, PT GKP bilang itu nggak konsisten karena pertambangan tuh nggak dilarang harusnya gitu ya. Kalau itu beda, dilarang dan tidak diprioritaskan gitu. Tapi pada akhirnya kembali lagi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tegas bilang bahwa pulau-pulau kecil memang bukan untuk ditambang. Dan kegiatan pertambangan, aku ulangi lagi yang Bang Iqbal tadi udah bilang, itu abnormally dangerous activities. Yang kalau misalnya ada kerusakan di pulau-pulau kecil, itu bisa jadi dampaknya itu irreversible, nggak bisa dipulihin gitu. Dan atas argumen itulah sebenarnya kita punya kerangka hukum dan perjalanan yang cukup panjang untuk membuktikan dan untuk berargumentasi bahwa pulau-pulau kecil tuh memang nggak diperuntukkan untuk ditambang loh, kayak gitu. Dan apalagi kalau kita bicara mengenai kerentanannya gitu ya. Tadi dirimu bahas misalnya terkait perubahan iklim gitu. Kalau kita bicara perubahan iklim, siapa mungkin yang paling rentan gitu kan? Ya pulau-pulau kecil gitu. Pulau-pulau kecil ketika perubahan iklim dampaknya nyata, banyak banget loh pulau-pulau yang bisa tenggelam gitu. Dan ketika kita bicara pertambangan juga di pulau kecil, kita sebenarnya nggak hanya bicara soal lingkungan aja. Kita bicara juga soal aspek sosialnya gitu. Gimana masyarakat di sana gitu kan? Gimana mereka yang kehidupan dan penghidupannya bergantung sama alam di sana yang rusak karena tambang. Gitu. Jadi sebenarnya ini masalah yang sangat luas sekali, tapi kembali untuk menjawab pertanyaan kamu secara singkat, apakah kita punya regulasi yang melindungi pulau kecil? Punya. Yang masalah apa? Yang masalah dalam implementasi gitu-gitu terus. Izin tetap terbit. Dan aku rasa gini ya, ini ada inkonsistensi semangat sih menurutku ya. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Kalau kita bicara semangat undang-undang pulau-pulau kecil ya, semangatnya melindungi pulau kecil. Tapi kalau kita lihat undang-undang lain, undang-undang minerba, ya semangatnya adalah mengeksploitasi gitu. Jadi ini nggak sejalan nih, harus nemu jalan tengahnya. Ya jalan tengahnya aku rasa udah clear. Ya pertambangan memang itu suatu kegiatan yang mungkin dilakukan gitu ya, dan bisa dilakukan, tapi nggak di pulau kecil. Betul. Itu sebenarnya jalan tengahnya. Kalau dari tadi perbincangan kita itu kan kayak korporasi ini, perusahaan ini kan selalu menang ya Bang ya. Tapi kalau kayaknya selalu menang gitu. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Bang Adam juga Bang Iqbal, atau mungkin pernah tahu gitu, ada nggak sih perusahaan yang benar-benar dihukum setimpal gitu terhadap apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan gitu? Dihukum setimpal nggak ada kayaknya ya. Satu pun nggak ada kayaknya. Saya bisa berani diuji kali ya. Kalau ada yang bisa, apalagi dengan kalimat pemulihan setimpal ya. Bahkan dulu ada kebakaran hutan, teman-teman FHWI juga tuh, ada Mas Prof Andri ya, AGW ya. Itu waktu itu kalau kita lihat di yang kasus kebakaran hutan di
di Sumatera Selatan juga tuh, PT BMA kalau nggak salah. Itu bahkan dia dihukum dari sekitar 7 triliun berubah jadi 70 M gitu. Jadi jauh gitu ya. Jadi bahkan pemulihan lingkungan ini seharusnya menjadi titik kunci sebenarnya ya, untuk mengembalikan pemulihan itu jadi titik bahwa negara harus memaksa perusahaan-perusahaan itu untuk memulihkan. Ini kan adalah kewajiban sebenarnya, tapi sering sekali enggak dilakukan gitu. Termasuk wilayah-wilayah yang jaminan reklamasi. Jadi bahkan gini, perusahaan nggak bermasalah aja, dia itu udah menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu udah pasti kan, karena dia mau mengubah bentang alam gitu. Jadi kenapa dikatakan sudah pasti? Karena memang bahkan aturannya bilang bahwa mereka harus melakukan yang namanya jaminan reklamasi. Jadi salah satu prasyarat dia bisa melakukan aktivitas izin usaha pertambangan itu beraktivitas, salah satunya adalah dia menyetorkan yang namanya jaminan reklamasi. Nah, jaminan reklamasi ini sebagai jaminan bahwa dia akan melakukan pemulihan lingkungan. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak melakukan pemulihan lingkungan atau mereka melakukan reklamasi tapi seala kadarnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian sampai sekarang saya bisa mengatakan bahwa belum pernah ada satu perusahaan pun yang benar-benar berhasil melakukan reklamasi secara baik gitu ya terhadap hutan-hutan yang sudah mereka tebang. Makanya waktu itu ada perdebatan, saya berani bilang, saya nanya kan, sebutin satu aja di muka bumi ini bahkan atau di Indonesia lah gitu ya, perusahaan yang memang berhasil melakukan reklamasi. Jawabannya nggak ada gitu, karena memang sulit gitu, apalagi di pulau-pulau kecil gitu. Jadi irreversible tadi itu atau sesuatu pemulihan yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan sebenarnya. Nah kalau kita lihat kenapa pohon-pohon di pulau-pulau kecil itu kecil juga, kalau teman-teman lihat ya secara kasat mata gitu ya, karena angin di wilayah pulau-pulau kecil itu lebih kencang gitu, sehingga sebelum pohon-pohon ini tumbuh dia udah rentan untuk tumbang kayak gitu. Jadi melakukan pemulihan lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil itu secara biaya, secara opportunity atau peluang gitu untuk dia bisa kembali ke ekosistem awalnya, itu akan sangat sulit sekali gitu. Jangankan di pulau-pulau kecil, daratan besar aja itu hampir tidak mungkin dilakukan sebenarnya gitu. Jadi kalau ada yang lihat, oh ada kok ini yang hijau-hijau di wilayah reklamasi gitu ya, atau di wilayah lubang-lubang tambang, tapi itu saya rasa sangat kecil sekali dan belum pernah ada yang bisa berhasil untuk mengembalikan ke bentuk atau ekosistem awalnya. Oh, oke, berarti emang belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Apalagi itu yang belum pernah ada yang memang itu by aturan gitu ya, by legal gitu. Tapi ketika dia melakukan kesalahan itu belum pernah ada yang dia memang benar-benar kecuali dicabut ya seperti ini. Nah, kata pencabutan juga sebenarnya agak sedikit rentan ya bagi pemerintah, karena itu rentan juga digugat. Tapi kita bisa bahas nanti. Oke. Nah, kalau dari Bang Adam sendiri nih, selaku yang memang menggeluti hukum lingkungan, itu bisa terjadi tuh karena apa sih Bang? Karena selama proses hukumnya itu ada yang terhambat, atau kayak yang emang biasanya tuh karena apa gitu, kayak gitu? Oke, aku mau bahas angle-nya sedikit lain mungkin dari pertanyaan kamu ya. Tadi kan nanya apakah ada yang dihukum setimpal, dan aku rasa udah dijawab. Tapi aku mau bilang gini, apakah ada kasus-kasus di mana masyarakat menang gitu menggugat izin-izin pertambangan? Ada. Tadi kita udah bahas. PT GKP mereka kalah di Pulau Wawoni. Terus kalau kawan-kawan tahu yang PT TMS di Sangihe, kita juga menang gitu ya. Jadi sebenarnya apakah secara hukum gitu ya, dalam proses pengadilan segala macam masyarakat menang gitu ya. Kita semua merayakan pada saat itu dengan publikasi bahwa oh kita menang. Tapi apakah di realitanya mereka masih beroperasi? PT GKP, PT TMS segala macam masih beroperasi gitu. Dan itu sebenarnya yang menjadi core permasalahannya, eksekusi putusan gitu. Dan kalau eksekusi putusan mungkin banyak kendalanya. Tapi satu yang pengen aku highlight di sini adalah ya komitmen pemerintah aja gitu. Maksudku gini, kita ini negara besar. Pemerintah punya semua sumber dayanya, mau itu aparat penegak hukum, aku nggak tahu ya apa aja alat-alat yang diperlukan, tapi mereka punya segalanya. Kalau mereka mau, mereka bisa kok sebenarnya memaksa agar kegiatan-kegiatan pertambangan ini dihentikan. Toh udah berdasarkan putusan pengadilan gitu kan. Udah ada putusan pengadilannya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak dilakukan gitu? Kenapa sampai sekarang perusahaan-perusahaan yang udah kalah sekalipun di pengadilan masih beroperasi? Itu jadi pertanyaan yang perlu kita renungin semua. Tapi kalau aku bisa highlight satu hal, masalahnya di mana? Di komitmen pemerintah sebenarnya. Seberapa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan putusan pengadilan dan memastikan putusan pengadilannya berjalan. Kayak gitu.
Dan kalau misalnya itu nggak ada, kondisinya akan kayak gini terus. Kita berjuang di arena pengadilan, kita menang, tapi nggak ada perubahan nyata di lapangan gitu. Masyarakat masih terdampak, lingkungan masih rusak, penghidupan mereka semuanya jadi terancam gara-gara tambang. Mungkin itu sih. Jadi aku mau highlight eksekusi putusannya. Jadi masalahnya emang di tadi penegakan hukumnya tuh nggak tegas gitu ya. Oke. Aku mau ngangkat soal keterbukaan pemerintah terhadap partisipasi publik dalam pengelolaan usaha tambang di daerah mereka. Jadi sejauh mana masyarakat di pulau-pulau kecil ini dilibatkan dalam proses pembukaan lahan tambang, dimulai dari penyusunan AMDAL dan juga pemberian IUP. Dan apakah masyarakat ini punya akses informasi mengenai aktivitas tambang serta dampaknya secara menyeluruh atau cuman terbatas pada informasi tertentu atau bahkan gak ada informasi yang diberikan sama sekali? Mungkin bisa dimulai dari Bang Adam, Bang Iqbal. Silakan, Dam. Oke. Makasih, Bang. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara by law, tentunya harusnya ada proses-proses pelibatan masyarakat. Kalau kita tahu mau itu kegiatan apapun, kalau misalnya punya dampak ke lingkungan gitu ya, mau itu pertambangan, perkebunan, apapun itu, mereka harus memenuhi persyaratan yang namanya persetujuan lingkungan. Dan persetujuan lingkungan itu requires AMDAL kan. Nah, dalam proses penyusunan AMDAL ini harusnya dari awal pelaku usaha itu udah sebenarnya ya. Ini kita bicara idealnya ya. Ideal. Udah melibatkan masyarakat. Jadi ada yang namanya konsultasi publik dan itu masyarakat harus dilibatkan di sana. Masyarakat harus dijelaskan, oh ini mau ada kegiatan harus apa. Harus tahu mereka mau ngapain. Iya, kira-kira dampak yang bisa muncul apa. Jadi misalnya ya perusahaan harus jelasin gitu. Oh, kita mau melakukan pertambangan di sini. Nanti mungkin dampaknya ada ini, tapi tenang aja kita akan lakukan mitigasi secara ini. Misalnya kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Itu proses yang seharusnya berjalan. Tapi dalam realitanya apakah berjalan? Tidak selalu, bahkan mungkin lebih sering tidak kayak gitu. Kalaupun berjalan, ini aku mau bicara fenomena umum aja ya. Maksudnya nggak hanya tambang, tapi juga kebun dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, masalah AMDAL tuh apa sih? AMDAL tuh sering kopas sebenarnya. Jadi AMDAL tuh sering sekali ngikutin format aja gitu ya, kopas. Template gitu ya. Iya. Dan nggak betul-betul mengadres masalah yang bisa jadi timbul dan cara menanggulanginya kayak gimana. Dan yang kedua, proses penyusunan AMDAL itu sangat rentan manipulasi loh sebenarnya. Sangat rentan manipulasi, sangat rentan ada tipu-tipu lah di situ gitu ya. Jadi misalnya salah satu kasus, aku nggak perlu sebutin di mana, tapi ada salah satu kasus yang waktu itu kami sempat temukan gitu ya. Ya udah masyarakat disuruh datang, disuruh ngisi absen gitu ya, dan ternyata tanda tangan di absen itu yang digunakan sebagai bentuk bahwa masyarakat sudah setuju bahwa akan dilakukan kegiatan di situ gitu. Iya, bahkan salah satu warga gitu ya ngelawan waktu itu. Dia ngelaporin ke polisi, tanda tangan saya dipalsuin segala macam. Itu terjadi gitu. Jadi kita kayaknya udah mulai harus beralih nih dari fokus. Tadinya kan kita pikir gini ya, oh kalau regulasinya udah ngatur artinya bagus dong gitu ya, artinya harusnya berjalan dong. Tapi kita kayaknya udah harus mulai sadar akan realita bahwa yang berjalan itu nggak sesuai sama aturannya gitu. Banyak banget manipulasi di situ, pemalsuan tanda tangan, forum yang searah doang dan lain-lain sebagainya. Masyarakat nggak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Jadi secara hukum apakah ada channel-channel untuk masyarakat berpartisipasi? Ada sebenarnya dan harusnya dilakukan. Tapi dalam realitanya jauh dari itu gitu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin dari Bang Iqbal mau nambahin. Ngomongin partisipasi ya, gue nambahin dikit aja ya. Kalau presiden aja bilang kalau kalian demo atau ikut hashtag Indonesia Gelap itu dibiayai koruptor, mau partisipasi seperti apa yang kita harapkan gitu loh. Jadi ketika kita bersuara aja kita dituduh dibiayai sama koruptor gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah tidak hanya sekedar bahwa ruang partisipasi itu sangat minim atau ruang kritik itu sangat minim gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa ada ketakutan yang sedang disebarkan sama orang untuk berbicara. Partisipasi itu kan dia bisa berani membicarakan ini hak saya gitu. Jadi dia punya ruang untuk berbicara soal haknya. Jadi apa yang terjadi pada masyarakat adat yang mereka digusur dari kampung halamannya, digusur dari rumahnya, orang-orang di lingkar tambang yang digusur dari rumahnya gitu. Dan mereka tidak setara posisinya dengan perusahaan. Perusahaan punya tim legal. Emang masyarakat punya tim legal? Nggak ada, kecuali didampingin sama teman-teman NGO. Artinya ada posisi yang tidak setara di situ, ada posisi yang timpang. Dan apakah pemerintah membiarkan itu terjadi? Ya, kan dibiarkan. Pemerintah emang memfasilitasi? Enggak kan?
Ketika ada bahkan ketika ada terjadi konflik, aparat penegak hukum misalnya kepolisian atau militer bahkan kadang menjadi bagian dari perusahaan. Maka selalu terjadi konflik kan antara masyarakat dengan perusahaan. Bahkan beberapa waktu lalu di Kalimantan Tengah konflik dengan perusahaan kelapa sawit misalnya. Ada warga yang ditembak gitu. Jadi represif. Iya, represif. Ada yang meninggal dan kekerasan misalnya yang sering diangkat sama teman-teman juga di wilayah Papua, di wilayah pertambangan, kekerasan juga terjadi. Apa yang diharapkan dari proses partisipasi yang tidak setara begini gitu. Maksudnya apa yang diharapkan untuk membuka partisipasi dalam posisi yang tidak setara gitu. Oke. Nah, aku juga mau ngasih pertanyaan lagi ke Bang Iqbal. Gimana tanggung jawab negara yang ideal dalam melakukan langkah preventif untuk menghindari dampak-dampak tersebut? Nah, mekanismenya apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menangani permasalahan pemberian izin dan penyikapan terhadap dampak yang terjadi, serta tindakan apa saja yang dapat dilakukan masyarakat apabila tidak adanya akuntabilitas pemerintah? Banyak ya pertanyaan. Tapi yang ada banyak persoalan. Pertama adalah pemerintah dalam norma undang-undang minerba itu kan adalah pikirannya kan eksploitatif. Nilai dari undang-undang itu eksploitatif. Ketika ada resource ya eksploitasi gitu. Itu kan nggak ada mekanisme perlindungan di situ. Jadi yang pulau-pulau kecilnya melindungi pulau-pulau kecil, tapi atau misalnya undang-undang lingkungan hidupnya melindungi lingkungan hidupnya, undang-undang kehutanan melakukan perlindungan terhadap hutannya gitu ya. Tapi eksploitasi yang dari undang-undang minerbanya kan nggak peduli dia. Mau tadi hutan lindung atau enggak dia nggak peduli. Maka yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan wilayah usaha pertambangan itu tidak serampangan gitu. Tidak semuanya, itu pertama kali yang bisa dilakukan sama pemerintah. Kedua, memperjelas hak sebenarnya. Hak atas apa? Hak atas tak kelola ruang rakyat tadi gitu. Jadi selagi, dan yang paling banyak hutan sekarang kan ada di wilayah masyarakat adat ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak diakui haknya oleh negara terhadap hutan yang sudah mereka jaga gitu. Selagi hak ini tidak ditentukan siapa yang memiliki haknya, maka konflik akan terus terjadi. Contoh misalnya di Raja Ampat, siapa sebenarnya yang memiliki hak atas pulau-pulau itu? Negara berpikir bahwa negara memiliki hak menguasai negara gitu, sehingga menganggap bahwa Papua atau Raja Ampat adalah tanah kosong yang mereka bisa berikan kepada izin usaha pertambangan atau kepada perusahaan untuk diberikan IUP. Sedangkan Papua bukan tanah kosong. Ada masyarakat adat yang tinggal di situ, ada manusia yang tinggal di Papua dan Raja Ampat jauh sebelum republik ini berdiri gitu, dan itu harus diakui haknya gitu. Jadi selama hak itu tidak diakui, selama cara pikir pemerintah adalah eksploitatif gitu, maka konflik tadi itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihindari. Oke. Nah, aku mau bring back lagi ke soal tadi IUP ya. Kalau dari Bang Adam sama Bang Iqbal, melihat situasi yang ada saat ini mengenai ketidakpatuhan pengelola usaha dalam menyusun IUP yang sejatinya menyalahi regulasi tersebut, bagaimana solusi kebijakan ataupun pendekatan alternatif lainnya yang dapat disusun oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil Indonesia serta dampaknya? Mungkin dari Bang Adam? Panjang nih kayaknya. Sebenarnya aku rasa gini ya. Kalau dirimu tadi frasanya bilang kesalahan dari perusahaan segala macam, aku rasa nggak juga gitu. Karena yang menerbitkan izin kan pemerintah pada akhirnya kan. Yang menerbitkan izin pemerintah. Kalau izin bisa terbit di situ, artinya ada andil pemerintah di situ. Pemerintahnya gitu. Main juga di situ ya. Aku nggak bilang main, sebenarnya lebih ke pemerintah salah juga di situ. Pemerintah salah juga di situ. Apakah ada main atau enggak? Bisa jadi enggak gitu. Tapi intinya apa yang aku bilang adalah gini. Sekarang komitmen kita ke pulau kecil gimana gitu. Itu pertegas dulu. Apakah pemerintah merasa bahwa kegiatan pertambangan di pulau kecil itu boleh atau harusnya dilarang? Kalau misalnya udah dilarang, karena gini, jawaban dari pertanyaan itu menentukan ke depan kita mau kemana nih. Gitu. Kalau jawabannya ya mungkin boleh dengan beberapa kondisi tertentu, udah lupain aja gitu. Berarti pemerintahnya nggak berkomitmen gitu. Tapi kalau pemerintah bilang nggak boleh pulau kecil harusnya dilindungi, maka clear. Sekarang clear kan gitu, nggak boleh menambang pulau-pulau kecil. Maka dari itu menurutku pribadi gitu ya, selain tentunya ada upaya-upaya perbaikan regulasi yang diperlukan dan segala macam, proses penerbitan izin yang lebih akuntabel gitu ya, dan yang lebih
sinergis gitu ya. Karena kadang kan nggak sejalan ya. Karena kadang tuh nggak sejalan. Karena kepentingannya itu banyak dalam proses penerbitan izin dan kadang akhirnya bisa terjadi tumpang tindih dan lain sebagainya. Tapi di luar itu yang paling penting adalah menurutku adalah bagaimana pemerintah memandang pembangunan. Sebenarnya itu yang paling penting. Politik pembangunannya pemerintah seperti apa? Kalau yang aku lihat sekarang, ya pemerintah tuh kayak kacamata kuda aja gitu. Betul. Mereka tujuannya apa? Oh, tujuan kita makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi. Ini itu aja udah. Apapun dilakukan untuk itu dan itu bahaya. Itu sebenarnya. Dan kalau kita nggak mengubah cara kita memandang bagaimana pembangunan ini harus dilaksanakan, hancur kita. Karena sekarang gini, misalnya proyek ketahanan pangan dan energi gitu ya, atau PSN gitu ya. Pemerintah tuh ngelakuin semuanya loh untuk hal-hal itu. Nggak peduli di situ ada kerusakan lingkungan apa, nggak peduli dampak yang bisa timbul, nggak peduli ada manusia di sana, ada banyak orang bisa kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, ada banyak orang bisa mati gara-gara kebijakannya. Pemerintah itu sekarang nggak peduli, gitu. Pemerintah itu nggak peduli sekarang. Pemerintah kacamata kuda, oh ketahanan pangan dan energi, kita butuh 20 juta hektar, gimana nih caranya? Apapun dilakukan. Terbitlah tiba-tiba perpres apa segala macam. Jadi yang paling esensial adalah bagaimana pemerintah melakukan pembangunan dan memandang bagaimana seharusnya pembangunan dilaksanakan. Karena pemerintah gini, kalau bikin kebijakan ya, lu kan harus lihat aspek lingkungannya seperti apa, aspek konfliknya seperti apa, dampak lingkungan, dampak sosial, segala macam, baru kita buat gitu kan. Tapi ini enggak. Ya udah, gue mau mencapai tujuan itu, apapun demi itu gitu. Dan akhirnya banyak lingkungan yang rusak, banyak orang yang jadi korban. Mungkin itu jawaban dari aku. Oke. Kalau dari Bang Iqbal? Iya, kenapa kita harus marah sama pemerintah? Karena sumber persoalan ini tuh dari pemerintah datangnya gitu. Jadi kita mahasiswa dan teman-teman semua itu layak untuk marah gitu. Jadi kenapa kemudian kita membuat porsi kemarahan terhadap perusahaan ini tidak sebesar porsi kemarahan kita kepada pemerintah? Karena ketika pemerintah mengeluarkan izin, pemerintah melekat yang namanya fungsi pengawasan di situ sehingga pemerintah mampu mengevaluasi gitu. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan bermasalah ini tetap berjalan? Artinya fungsi pengawasan, fungsi evaluasi yang melekat pada pemerintah itu tidak berjalan dengan baik. Itu intinya. Jadi kenapa kita mengkritik pemerintah dan kenapa kita tidak harus bosan mengkritik pemerintah dan harus marah-marah di depan muka mereka lah gitu ya. Itu karena memang mereka lah sumber masalahnya dan mereka harus berubah gitu. Jadi satria baju hitam enggak lah. Tapi mereka harus berubah lah ya pemerintah. Berarti sini kita sebagai masyarakat memang sudah sepatutnya untuk marah. Betul. Tapi melihat kemarin juga sempat pernyataan presiden tadi yang sempat disinggung juga sama Bang Iqbal itu yang kita dituduh koruptor gitu ya. Itu Presiden Prabowo harus membuktikan itu. Anda harus berani membuktikan bahwa ada andil dari para koruptor-koruptor itu mendanai hashtag atau kampanye Indonesia Gelap ya. Saya salah satu yang ikut kampanye itu Pak gitu ya. Jadi kalau perlu buktikan bahwa ada pendanaan koruptor yang masuk ke kita gitu ya. Kalian ikut juga nggak sih? Ikut. Dan semua orang yang semua banyak ya ikut ya. Dan emang gak dapet apa-apa kebetulan. Iya harus dibuktikan gitu. Itu kan tuduhan ya. Tuduhan itu harus dibuktikan. Oke. Jadi abang-abang, karena kita udah ada di penghujung podcast juga, mungkin Bang Adam sama Bang Iqbal mau ngasih final statement atau kata-kata penutup untuk diskusi kita pada hari ini. Oke. Menarik sekali diskusinya gitu ya. Aku rasa yang jadi masalah adalah ini sih. Pemerintah itu nggak menjadikan manusia dan lingkungan hidup faktor utama dalam menentukan langkah-langkah pembangunan. Itu menurutku jadi masalah utama. Kalau kita lihat sekarang pendekatan pemerintah, proyek-proyek skala besar yang tidak peduli pada hak siapa ada di mana gitu ya, tapi babat semua aja, itu menurutku jadi core problem kita saat ini gitu. Dan pada akhirnya konflik akan meningkat, lingkungan hidup akan rusak, masyarakat adat akan kehilangan hutan, kehilangan rumah, dan itu patut kita cegah, itu patut kita evaluasi dan kita patut marah sama hal itu. Karena kalau kita berkaca tiba-tiba ada pendekatan pembangunan kayak PSN, proyek-proyek ketahanan pangan dan energi, dan itu semua dilegalkan oleh hukum gitu ya. Betul. Saya sebagai anak hukum juga malu, itu semua dilegalkan oleh hukum sebenarnya. Tapi kita tahu itu salah, kita tahu itu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi menurutku ini momentum untuk kita marah, betul. Dan kita harus menuntut pemerintah berubah dalam artian manusia dan lingkungan hidup harus jadi dua komponen utama yang menentukan pembangunan kita mau ke arah mana. Kebijakan-kebijakan ini yang akan dikeluarkan seperti apa. Itu dulu.
Kalau sekarang kita mencapai ketahanan pangan dan energi tapi tidak ada manusianya gitu kan, tidak ada manusianya, terus kita hidup di planet yang rusak untuk apa gitu? Mau bertahan dari apa kita kayak gitu kan? Jadi ya pada akhirnya kritik utamaku adalah terhadap cara pandang pemerintah memandang pembangunan, dan itu harus berubah, dan itu harus berubah segera. Kalau enggak, ya yang datang akan kehancuran dan malapetaka untuk kita semua. Itu aja sih. Oke. Mungkin dari Bang Iqbal, silakan. Aku menyambung ya. Siapa yang paling dirugikan dari policy failure atau kebijakan yang gagal dari pemerintah? Yang paling dirugikan adalah kita semua. Dan yang paling banyak dirugikan lagi adalah kalian yang masih muda gitu ya. Karena apa? Anak-anak muda yang paling dirugikan, atau bahkan orang-orang atau anak-anak yang belum lahir hari ini. Karena kita yang akan hidup. Karena kalian yang akan hidup lebih lama, lalu kemudian anak-anak yang belum lahir itu adalah orang-orang yang juga akan hidup lebih lama, dan mereka menanggung beban dari kebijakan yang salah gitu. Sehingga keadilan itu kalau kita lihat nilainya itu tidak hanya keadilan yang hadir pada hari itu, tapi kita juga harus menciptakan keadilan antar generasi gitu. Jadi hari ini keadilan itu juga harus kita wariskan gitu lah ya, kepada orang-orang yang bahkan belum lahir gitu, atau kepada anak-anak yang dia akan hidup lebih lama di muka bumi ini. Sehingga kita harus memaksa pemerintah untuk berubah. Ini kan bagian kecil dari perilaku atau habit manusia yang itu sangat tidak peduli terhadap keberlangsungan bumi ini dan keberlangsungan umat manusia gitu ya. Kita tahu kecil artinya bukan berarti kita mengecilkan korban-korban yang ada di Raja Ampat atau di Kabaena. Mereka jauh lebih penting gitu ya dari bentuk-bentuk kepentingan lainnya gitu ya. Tapi yang pasti adalah ini semua efek-efek ini semua efek-efek semua ini semua itu berdampak pada krisis iklim secara global. Gitu ya. Karena apa? Karena perilaku-perilaku yang eksploitatif ini itu adalah perilaku-perilaku yang tinggi emisi. Dan ketika terjadi perilaku tinggi emisi ini, krisis iklim terjadi di mana-mana. Hilir dari krisis iklim itu adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu bentuknya apa? Bencana. Jadi kita akan hidup dengan bencana sebenarnya di kemudian hari. Dan sebenarnya udah kita rasakan hari ini. Ada teman saya di Lombok, wilayah itu tidak pernah banjir sama sekali, tapi terjadi banjir. Bayangkan puncak terjadi banjir di puncak di Jakarta baru-baru ini kan, itu terjadi banjir. Sesuatu yang di luar akal gitu ya, bahwa posisi daratan tinggi terjadi banjir yang tadinya cuma hanya sekedar tanah longsor dan sebagainya, tapi bencana terjadi. Ada orang-orang di wilayah pantai utara Jawa yang rumahnya udah tenggelam dan mereka nggak punya pilihan hidup gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kenapa kita harus marah kepada pemerintah? Bukan berarti kita menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Ini saking sayangnya dan cintanya kita terhadap republik ini dan pemerintah inilah, makanya kita harus membangkitkan kemarahan agar pemerintah ini segera berubah. Oke, baik. Terima kasih Bang Iqbal dan juga Bang Adam untuk final statementnya. Mungkin aku mau bacain juga kesimpulannya ya. Jadi tidak hanya di Raja Ampat yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu, pulau-pulau kecil di berbagai daerah lain di Indonesia sudah banyak yang mengalami kerusakan disebabkan oleh pertambangan. Selama ini, banyak sekali perizinan pertambangan di pulau-pulau kecil yang diterbitkan, meskipun jelas-jelas sudah ada aturan yang melarangnya. Sekarang seharusnya menjadi timing yang tepat untuk mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan yang ada, serta mengevaluasi regulasi-regulasi yang masih bersifat eksploitatif. Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memang mengatur bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang, tetapi memang masih banyak permasalahan dalam implementasi regulasi-regulasi tersebut. Penegakan hukum masih sangat tidak tegas. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti persoalan ini secara sistematis masih belum terlihat. Selama pemerintah masih memiliki perspektif pembangunan yang eksploitatif, maka permasalahan ini akan terus berlanjut. Dan kita, sebagai masyarakat, sudah semestinya dengan tegas menuntut pemerintah dalam permasalahan ini. Dan telah sampailah kita di penghujung diskusi dalam episode Mimbar Merdeka kita hari ini. Buat Bang Iqbal dan juga Bang Adam, makasih banyak untuk waktu dan kesediaannya dalam menghadiri podcast kami. Sungguh sangat insightful, terutama buat saya juga ya. Jadi saya harap juga semua informasi dan pengetahuan yang sudah disampaikan dalam episode ini bisa membuka perspektif kita dalam memperjuangkan keadilan lingkungan di Indonesia.
Jadi terima kasih lagi buat Bang Iqbal, Bang Adam, dan para pendengar yang setelah mendengarkan episode ini dengan seksama. Saya Jasmine Erlangga sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mimpi Mardika selanjutnya. Terima kasih.